Halo semuanya, perkenalkan saya Mutia Rida Salsabil dengan NIM 06141282328053 yang berasal dari kelas Keterampilan Presenter Indralaya semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang public speaking, manfaat serta tips and trik untuk menerapkan kemampuan public speaking yang kita punya. Menurut Webster Street International Dictionary, terdapat dua pengertian mengenai public speaking, yakni the art of process of making speeches in public dan the art of effective oral communication with an audience. Jadi, menurut kamus ini, public speaking adalah bagian dari seni untuk proses penyampaian pidato depan publik dan seni ilmu komunikasi lisan secara efektif dengan melibatkan pendengar atau audiens. Nah, jadi teman-teman, public speaking ini sudah dipraktikkan sejak lama, sejak zaman sebelum Masehi yang dikenal dengan bentuk retorika yang dikelompokkan berdasarkan tujuan dan fungsinya, yaitu demi penemuan kebenaran, kekuasaan, dan sebagai alat persuasi. Mengutip dari ideantimes.com, ada 4 manfaat belajar public speaking untuk anak usia remaja, terkhususnya anak sekolah, kuliahan, dan fresh graduate. Manfaat yang pertama ialah meningkatkan kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri adalah salah satu kunci utama untuk sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Remaja seperti kita yang percaya diri cenderung lebih mampu menghadapi tantangan, mengambil inisiatif, dan berinteraksi dengan orang lain dan lebih efektif. Public speaking ini juga membantu membangun kepercayaan diri melalui pengalaman berbicara di depan kelompok orang. Yang kedua adalah mengasah kemampuan berpikir. Nah, jadi teman-teman, kemampuan berpikir kritis dan analitis ini dalam public speaking adalah keterampilan yang sangat berharga untuk dunia pendidikan dan profesional. Remaja ini yang mampu berpikir kritis cenderung lebih baik dalam memecahkan masalah, membuat keputusan, dan memahami informasi kompleks. Hubungan public speaking dan kemampuan berpikir kritis ini mengajarkan remaja cara menyusun argumen yang logis dan meyakinkan. Mereka belajar bagaimana mengumpulkan fakta, menganalisis data, dan penyajiannya dengan cara yang jelas dan persuasif. Ketiga, public speaking juga mampu memperkuat kemampuan komunikasi yang baik. Nah, jadi kemampuan komunikasi yang baik sangat penting untuk kesuksesan akademis, profesional, dan pribadi. Remaja yang mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif memiliki keunggulan dalam berbagai aspek kehidupan. Public speaking ini juga melibatkan keterampilan mendengarkan. Nah, jadi ketika remaja berbicara di depan umum, mereka ini akan belajar pentingnya mendengarkan umpan balik dari audiens dan meresponnya dengan cara yang konstruktif. Nah, yang terakhir, public speaking ini juga dapat mempersiapkan kita untuk masa depan. Jadi kemampuan berpublic speaking ini membuka peluang untuk networking dan membangun koneksi profesional. Ketika remaja berpartisipasi dalam acara-acara publik, mereka akan memiliki kesempatan untuk bertemu dan berinteraksi dengan profesional di bidang mereka. Kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking ini juga membantu remaja merasa lebih percaya diri dalam lingkungan kerja. Mereka yang memiliki kemampuan public speaking lebih siap untuk menghadapi situasi yang memerlukan presentasi atau berbicara di depan kolega dan atasan. Nah, setelah mengetahui manfaatnya tadi, kita akan beralih ke tips and trik cara meningkatkan kemampuan berpublic speaking yang dikutip dari cikal.com. Nah, tips asal kemampuan public speaking ini saya kutip dari Nisa, seorang murid kelas 9 atau 3 SMP di sekolah Cikal Amri 1 yang menginspirasi memberikan semangat dan motivasi bagi remaja tak hanya di sekolah tetapi juga bagi remaja lainnya. Yang pertama itu adalah persiapkan diri untuk berbicara depan umum. Nah, jadi menurut Nisa ini, setiap remaja atau pelajar sebayanya itu harus dapat mengenali terlebih dahulu apakah audiens ini akan mendengarkan cerita atau gagasan yang diungkapkan. Yang kedua, ini adalah penguasaan topik atau bahan untuk public speaking. Setelah mengenali dengan baik siapa audiensnya, langkah selanjutnya adalah mengenali topik apa yang diminati dan seberapa baik penguasaan topik. Yang ketiga, kita sebagai remaja yang ingin meningkatkan kemampuan public speaking juga harus mengenali diri sendiri agar tergali potensi yang kita miliki. Langkah ketiga dari Tanisa ini itu mengenali diri sendiri dengan baik untuk memahami potensi yang dapat dikembangkan lebih dalam oleh diri sendiri. Nah, hal ini itu menjadi krusial karena untuk membangun kesiapan diri menghadapi tantangan dan membangun kepercayaan diri, kita harus dapat mengenali diri lebih lagi. Baiklah, cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.